Saya kepada Tuhan, malam itu saya kenal Yesus Kristus. Saya berkata, saya di dalam hati saya sudah ada keputusan, saya akan lakukan apa Yesus Kristus memerintah. Saya akan lakukan semua perintahnya. Saya berhenti minum mabuk, saya berhenti mencuri uang dari mama saya untuk beli narkoba, saya berhenti, itu banyak hal. Tapi di pikiran saya masih berasa, tapi rokok ganja itu bukan dosa. Waktu saya rokok ganja, saya rasa seperti bisa berdoa. So untuk 2 minggu, saya tidak sadar itu dosa. Dan saya setiap hari terus rokok ganja setelah saya bertobat. Tapi setiap kali saya rokok ganja, saya bergumul di dalam hati nurani saya. Kenapa tidak rasa damai? Kenapa? Ini bagaimana ini? Sampai 2 minggu setelah itu saya sadar, ini dosa. Ini adalah dosa, dan waktu saya sadar ini dosa, kalau ini dosa, saya tidak mau lakukan karena saya mau ikut Yesus. Dan saya dari keputusan saya akan berhenti itu rokok ganja. Besok pagi biasa sebelum ke sekolah, saya akan rokok ganja sebelumnya. Tapi saya bangun, saya tidak mau lakukan dosa. Dan saya ke sekolah, pulang dari sekolah saya ke rumah teman saya, rumah Bill, dan mereka rokok ganja, saya juga rokok ganja, jatuh di dalam dosa. Saya pulang dengan menyesal yang besar dan berkata, oh Tuhan, minta maaf. Besok pagi saya bangun, keputusan yang keras, saya tidak akan rokok ganja. Pagi tidak rokok ganja, ke sekolah, dan itu setelah itu ke rumah Bill, rokok ganja lagi, jatuh lagi di dalam dosa. Dan saya berdoa, kenapa Tuhan? Kenapa saya sudah ada keputusan tapi saya tidak bisa dibebaskan? Dan saya sadar dan mengerti, setelah 2 atau 3 hari, saya sadar, kalau saya terus ke rumah Bill, saya terus jatuh di dalam dosa, dan walaupun dia teman baik saya harus potong hubungan. Saya harus potong. Karena kalau saya ke sana, saya akan berdosa terhadap Tuhan. Dan saya tidak lagi ke rumah Bill. Saya hanya ke satu taman dengan Alkitab saya dan mulai baca dan berdoa kepada Tuhan, bantu saya, menyelamatkan saya dari kuasa dosa ini. Dan dari waktu itu sudah 31 tahun saya tidak lakukan lagi. Itu karena itu mendisiplin dari kuasa Tuhan, dari hikmat dari Tuhan. Tapi saya juga ada keputusan, itu walaupun harga berapa besar, saya sudah siap bayar supaya saya bisa dibebaskan dari kuasa Yesus Kristus. Ini maksudnya bertobat. Ini maksudnya bertobat. Tidak maksudnya kita jadi sempurna. Itu maksudnya kita kalau bertobat, kita tidak bisa jatuh lagi. Itu tidak maksudnya. Pertobatan itu satu keputusan yang teguh di dalam hati. Saya akan belajar, tidak lagi belajar dosa, tapi saya akan belajar bagaimana jalan di dalam kehendak Tuhan Yesus Kristus. Itulah, kita harus belajar bagaimana jalan di dalam itu perintah Yesus Kristus. Kalau kita tidak jalan di kehendaknya, kita bukan Kristen. Itu di 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 berkata, kalau orang berkata mereka mengenal Tuhan, tapi mereka tidak lakukan perintahnya, mereka pendusta dan tidak ada kebenaran di dalam hati mereka. Amin. Tapi orang, kalau kita bertobat, walaupun kita jatuh, orang yang jatuh di dalam dosa tapi sudah bertobat, mereka akan berdiri lagi dan belajar dari Tuhan, dapat kuasa dan berdoa kepada Tuhan sampai mereka berjuang sampai sudah menang di atas dosa itu. Tapi kalau orang berkata, seperti banyak orang Papua, oh ya ini dosa, itu tidak masalah karena Yesus sudah mati untuk dosa saya. Ini sesat. Sesat. Mungkin di sini nggak ada sesat yang itu, yang sesat saksi Yehova. Mungkin nggak ada, mungkin nggak ada di sini. Atau mungkin ada nggak tahu. Tapi ada sesat yang besar di sini, lebih besar dari saksi Yehova, lebih bahaya dari saksi Yehova. Itu adalah apa? Itu setengah Injil. Setengah Injil. Orang berpikir Injil adalah begini, Yesus mati untuk dosa, kalau saya percaya, saya tidak akan binasa tapi ke surga. Setengah Injil, itu bahaya, itu sesat. Karena Yesus tidak hanya mati, dia juga bangkit dari kematian. Dia mati untuk dosa kita memang, tapi dia juga bangkit dari kematian supaya kita bisa dapat hidup baru dari kuasanya. Supaya kita tidak lagi diikat oleh dosa, tapi kita jadi bebas di dalam Yesus Kristus.
Karena Yesus berkata, siapa lakukan dosa adalah budak dosa, dan budak tidak akan tinggal di rumah Bapa. Tapi di sini kelawar pemakaman untuk orang pemabuk, itu pendeta yang bohong akan berdiri. Pendeta akan berdiri dan berkata, puji Tuhan, saudara kita sudah damai di rumah Bapa. Bohong, dia akan ke neraka. Pendeta itu akan ke neraka dengan pemabuk itu. Kenapa? Karena Yesus berkata, siapa lakukan dosa adalah budak dosa, dan budak tidak tinggal di rumah Bapa untuk selama-lamanya. Tapi Yesus berkata, tapi kalau anaknya, yaitu Yesus Kristus memerdekakan kita, kita akan dimerdekakan sungguh-sungguh. Yesus ada kuasa. Dia tidak hanya mati untuk dosa kita supaya bisa dapat pengampunan, tapi dia bangkit dari kematian supaya kita bisa dapat hati yang baru, hidup yang baru, menjadi ciptaan yang baru di dalam Yesus Kristus, dan melalui kuasanya melalui Roh Kudus. Inilah di Injil yang penuh. Yesus mati, bangkit, naik ke surga, sekarang duduk di sana, dan dia akan menghakimi semua orang. Tapi dia juga jadi pengantara untuk semua orang datang bertobat dan percaya kepada dia. Dia jadi pengantara